Ya Roh Kudus, bukakanlah mata hati kami menjadi terang supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Perbaharuilah akal budi kami, biarlah kami jadi umat yang sehati dan sepikiran dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang kami sembah dan kami cintai sampai seumur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap orang yang siap merenungkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus pada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Baik, kita masuk bulan Juni dan di bulan Juni ini gereja pusat kita Bethany Church Singapura ya dan gereja-gereja cabang kita merenungkan firman Tuhan dengan tema gereja. Gereja sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Yuk katakan bersama tema ini. 2, 3. Gereja sarana untuk bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Nah hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang praktis, simple, sederhana saja. Judulnya komitmen kepada gereja lokal. Mari kita buka bersama surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Mari kita baca bersama 2, 3 kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kata jemaat ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab terjemahan baru, Alkitab bahasa Indonesia itu tidak ada kata gereja ya. Jadi di Alkitab bahasa Indonesia adanya kata jemaat, Saudara ya. Itu sama, gereja, jemaat. Ini dalam bahasa Yunani menggunakan kata eklesia ya. Eklesia itu artinya kumpulan orang. Katakan kumpulan orang, 2, 3. Kumpulan orang. Jadi ini komunal, bukan individu, bukan individual, bukan satu orang. Jadi kalau satu orang nggak bisa disebut gereja. Ya, gereja itu kumpulan orang, ya, persekutuan, komunitas. Jadi gereja itu kumpulan, komunal, saudara, kumpulan orang. Dan dikatakan jemaat Allah. Jadi jelas gereja, jemaat, kumpulan orang milik kepunyaan Allah. Amin, saudara. Dan dari teks ini kita bisa lihat ada 3 pengertian yang disampaikan oleh Rasul Paulus mengenai gereja, jemaat milik kepunyaan Allah. Ya, yang pertama, saudara, dikatakan mereka adalah yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Yang kedua dikatakan mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan yang ketiga ini bicara tentang persekutuan universal di mana semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah gereja. Ya, nah hari ini kita coba lihat secara cepat saja pengertian yang pertama, saudara. Gereja adalah kumpulan orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dikuduskan. Katakan dikuduskan, dikuduskan. Ini berbicara mengenai pengudusan secara posisi, positional sanctification, saudara. Jadi pengudusan secara posisi ini terjadinya kapan? Terjadinya pada saat hati kita percaya dan mulut kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10. Jadi pada saat saudara hatimu percaya dan mulutmu mengaku, engkau mendeklarasikan secara pribadi, bukan kata orang, tapi secara pribadi engkau mengakui dan engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka pada saat itu juga kita mengalami pergantian posisi. Dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Dari orang-orang yang jauh menjadi dekat dengan Allah. Dan itu semua terjadi bukan karena hasil usaha kita, tetapi itu terjadi karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan
Tuhan Yesuslah yang menguduskan saudara dan saya satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 10 ayat 10 berkata kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara perlu tahu bahwa saat kita terima Yesus, hati percaya, mulut mengaku Yesus Tuhan, Yesus Juru Selamat secara pribadi, maka secara de jure, secara legal, secara hukum, saudara dan saya adalah orang-orang kudus di mata Tuhan. Karena Allah melihat darah Yesus, pengorbanan Yesus. Kita semua orang-orang kudus karena dikuduskan oleh pengorbanan Yesus. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Wow, bilang kanan kiri, kamu orang kudus. Amin. Saudara adalah orang-orang kudus, orang-orang suci. Ya, mungkin saudara berkata, masa saya masih bisa berdosa, bahkan saya masih bisa berbuat dosa. Iya, saudara, sekali lagi ini kekudusan secara posisi. Ya, jadi ini kekudusan secara posisi. Di mata Allah, Allah melihat kita suci dan kudus karena ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tapi secara de facto, ya dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, kita belum kudus sepenuhnya. Kita masih bisa berbuat dosa karena natur kita masih berdosa. Ya, tetapi secara posisi di hadapan Allah kita telah dikuduskan. Itu sebabnya ada pengertian yang kedua, saudara. Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Ini kan jadi membingungkan kalau kita nggak ngerti antara posisi dengan ini, yang kedua ini ya. Jadi tadi katanya kita sudah kudus, tapi kok dipanggil lagi jadi orang kudus? Ini maksudnya apa? Oke, jadi yang pertama itu adalah pengudusan secara posisi. Tapi ini yang kedua, ini adalah pengudusan secara pengalaman atau bahasa teologinya tuh progressive sanctification. Saudara, Allah terus-menerus menguduskan kita sampai kapan? Sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kapan kita serupa dengan Tuhan Yesus? Kapan kita mencapai kesempurnaan ya, pengudusan yang sempurna? Nanti saudara ketika kita mendapatkan tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan ya. Pada saat kita mengenakan tubuh kebangkitan, disitulah kita mengalami kesempurnaan. Kita bebas dari kehadiran dosa secara total. Kalau kita masih mengenakan tubuh yang sekarang kita kenakan, kita masih belum bebas dari kehadiran dosa secara total. Kita masih sedang dibebaskan dari kuasa dosa. Tapi kita betul-betul akan mengalami kesempurnaannya itu nanti ketika tubuh kita diubah ya dengan tubuh kebangkitan. Kapan? Saat Yesus Kristus datang kali yang kedua yang kita terus-menerus nantikan. Amin, saudara. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa kita adalah persekutuan secara universal. Tadi dikatakan dengan semua orang di segala tempat dan zaman ya yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah gereja, itu adalah jemaat. Jadi kalau boleh disimpulkan secara universal, gereja atau jemaat itu adalah kumpulan orang percaya di segala tempat dan zaman yang dipersatukan sebagai tubuh Kristus, di mana Kristus menjadi kepalanya. Amin, saudara. Nah, tetapi persekutuan ini bersifat rohani, tidak kelihatan. Ya, persekutuan di dalam tubuh Kristus ini adalah persekutuan yang bersifat spiritual, internal, tidak kelihatan. Gereja secara universal itu adalah gereja yang tidak kelihatan, saudara. Dan Alkitab memberikan gambarannya gereja universal itu yang pertama sebagai tubuh Kristus. Yang kedua sebagai mempelai, sebagai bangunan yang rapi tersusun menjadi bait Allah atau tempat kediaman Allah. Dan yang ketiga gereja disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Dan yang keempat gereja disebut sebagai keluarga Allah, saudara. Ini gereja secara universal. Tetapi manifestasi dari gereja yang universal, yang sifatnya spiritual dan internal ini, itu tercermin
di gereja lokal. Nah, hari ini yang kita mau ngebahas tentang gereja lokal. Jadi Alkitab banyak bicara tentang gereja lokal, saudara ya. Kalau saudara lihat khusus perjanjian baru, itu ada gereja Yerusalem, gereja di Efesus, gereja di Roma, gereja di Korintus, gereja di Filipi, gereja di Kolose, gereja di Tesalonika. Itu semua adalah gereja yang kelihatan, gereja di wilayah tertentu, gereja di lokasi tertentu, gereja di tempat tertentu. Roma, Korintus, Filipi, ya sama, Seoul, ya di daerah Mapo. Ini juga gereja lokal, saudara, karena gereja yang ada di wilayah, di lokasi, di tempat tertentu yang kelihatan secara fisik, ya orang bisa melihat secara fisik. Kita semua adalah gereja lokal, cerminan dari gereja universal. Amin, saudara. Nah, hari ini saya mengajak kita belajar bersama dua alasan pentingnya kita komitmen terhadap gereja lokal atau persekutuan orang percaya di lokasi tertentu, ya, yaitu BIC Korea, karena konteksnya saudara saat ini ada di BIC Korea, saudara ya. Kenapa sih kita perlu komitmen dengan gereja lokal? Nah, saudara, apa itu komitmen? Komitmen itu salah satu definisi yang saya ingat adalah sebuah keputusan teguh untuk memberi diri sepenuhnya secara konsisten. Saya ulangi, komitmen itu bicara keputusan teguh, katakan teguh, ya, untuk memberi diri kita secara konsisten. Jadi nggak berpindah-pindah, ya, tapi konsisten. Kita komit, kita setia pada satu gereja lokal. Nah, kenapa penting untuk kita setia terhadap satu gereja lokal, saudara ya? Yang pertama, alasan yang pertama adalah ini dia, ini bahasa saya, spiritual covering. Karena di gereja lokal saudara mendapatkan perlindungan secara rohani. Kenapa kita perlu komitmen terhadap sebuah gereja lokal? Karena di gereja lokal saudara memiliki gembala, pemimpin rohani yang akan menggembalakan, memuridkan, mendoakan dan melindungi saudara secara rohani. Apakah ini biblical, ide ini? Kalau saudara perhatikan Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, yuk kita baca ya. Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Mari kita baca bersama 2-3. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara, teks ini ditulis oleh Lukas. Teks ini merupakan perkataan Rasul Paulus, ya. Jadi pada saat itu Rasul Paulus mengumpulkan para penilik, ya, dikatakan para penilik atau penatua itu sama aja. Penilik, penatua itu sama, ya, nggak usah bingung, saudara. Jadi Rasul Paulus mengumpulkan para penilik atau penatua jemaat di Efesus untuk menemui Paulus di Miletus, karena waktu itu Paulus tidak ada waktu untuk pergi ke Efesus. Dan di sana Rasul Paulus menyerahkan jemaat kawanan domba Allah yang telah ditebus dengan darah Yesus Kristus kepada siapa? Kepada para penilik atau penatua. Untuk apa? Untuk digembalakan, dijaga dengan baik. Nah, saudara, kalau dalam konteks GBI, Gereja Bethel Indonesia, kita nggak pakai istilah penatua atau penilik, ya, tapi kita pakai istilah gembala jemaat. Itu sama aja, ya. Penilik, penatua, gembala jemaat itu sama, yaitu pemimpin rohani yang Tuhan percayakan di sebuah gereja lokal. Nah, saudara, jadi ini biblical. Kalau enggak mungkin ditulis dan diatur di Alkitab. Bahkan kalau sudah baca surat Titus, surat Timotius, itu syaratnya penatua, syaratnya penilik ada, ya. Dan syarat diaken itu orang-orang yang membantu penatua atau penilik, ya. Orang-orang yang membantu gembala atau pendeta, ya, kalau konteksnya di GBI, saudara, ya. Itu semua diatur, ada di Alkitab. Di Titus ada, di Timotius juga ada. Berarti penting dan itu biblical. Itu sesuai dengan Alkitab. Gereja lokal banyak ditulis di Alkitab Perjanjian Baru, saudara. Nah, saudara, memang kita harus mengakui bahwa kita ini sedang hidup di zaman yang spirit atau semangatnya itu anti komitmen. Kita harus akui, ya.
Banyak orang nggak mau komitmen dalam pernikahan, sudah tahu lah ya, budaya free sex itu makin menggila ya, makin gencar di mana-mana, di mana orang mau bangun hubungan mau ya, bahkan melakukan hubungan seks, hubungan suami istri mau, tapi nggak mau komitmen. Halo, betul? Iya, kita memang sedang hidup di zaman di mana orang-orang itu takut dengan yang namanya komitmen. Halo, betul? Yes. Ya, jadi memang ini sebuah challenge ya kalau bicara soal komitmen di zaman postmodern ini. Ya, ini memang sebuah challenge, Saudara. Gak mudah memang, saya harus akui. Karena memang semangat zaman ini atau spirit zaman ini adalah orang-orang itu anti dengan kata komitmen. Mereka gak suka dengan yang namanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Gak suka dengan tanggung jawab. Mereka gak mau hidup dalam tanggung jawab, dalam kesetiaan. Mereka cuma pengen senang-senang aja gitu. Tapi kalau disuruh tanggung jawab, disuruh setia, oh nanti dulu. Ya, gak mau, pengennya tuh cuma senang-senang aja ya. Memuaskan diri, memuaskan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi kalau disuruh bertanggung jawab, disuruh setia, disuruh komitmen, susah. Karena memang di zaman posmo ini, spirit individualis, egois, egosentris itu memang kenceng, saudara ya, kuat. Di mana orang itu nggak peduli dengan orang lain dan mereka hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri, saudara ya, kenyamanan mereka, kesenangan mereka dan lain sebagainya. Itu sebabnya memang harus diakui dan saya mengakui juga tidak mudah mencari orang-orang yang komitmen terhadap gereja lokal. Nggak mudah. Meskipun cukup banyak orang-orang mengaku dirinya Kristen, tapi memang tidak mudah untuk mencari orang-orang yang setia, bertanggung jawab, ya, punya akuntabilitas, dan tidak mudah menemukan orang-orang yang punya hati yang mau digembalakan, mau dimuridkan, mau dibimbing, dinasehati, didoakan secara rohani. Gak mudah. Saya harus mengakui itu, saudara ya. Karena begini, karena pada saat kita memberi diri kita untuk komitmen, dalam konteks ini adalah komitmen terhadap sebuah gereja lokal, itu artinya kita bersedia tunduk dan taat pada pemimpin rohani yang Tuhan percayakan di gereja lokal tersebut. Apakah ada ayatnya? Ada, saudara. Ibrani pasal 13 ayat 17. Mari kita baca Ibrani pasal 13 ayat 17. Ini penulis surat Ibrani menasehati jemaat gereja, kumpulan orang beriman kepada Yesus Kristus untuk apa? Coba kita baca, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Garis bawahi 2 kata penting di sini, yaitu taat dan tunduk. Katakan taat dan tunduk, 2, 3. Taat dan tunduk. Dan ini 2 kata yang tidak disukai oleh orang-orang di zaman postmodern ini, saudara. Taat dan tunduk pada otoritas. Halo, betul? Iya. Di keluarga aja banyak sekali terjadi ya, di mana anak-anak tidak mau taat, tidak mau tunduk pada orang tua ya. Di mana-mana kita menghadapi sebuah spirit pemberontakan, sebuah spirit yang tidak mau diatur, tidak mau dibentuk, tidak mau dibimbing, tidak mau dinasehati, tidak mau ya. Kita memang ada di tantangan zaman seperti itu, apalagi generasi Z, Gen Z, saudara ya. Saya baca survei dari Barna Research. Barna Research melakukan sebuah penelitian, saudara, bahwa generasi milenial, generasi Z, Gen Z, usia-usia saudara ini belasan umur-umur 18 sampai sekian 30 tahun kalau saya tidak salah, itu yang mau komitmen terhadap gereja lokal itu hanya 30%. Bayangkan 70% gak mau. Jadi memang dan sekarang saya ada berhadapan dengan generasi Gen Z dan generasi milenial, saudara ya. Jadi saya juga tahu bahwa saya khotbah ini juga gak gampang. Saya mengerti ini khotbah tidak populer, saudara ya, di hari-hari ini, di mana orang pinginnya tuh bebas, pinginnya gak mau diatur, gak mau dibimbing, gak mau diarahkan, gak mau dinasehati, gak mau dikasih masukan, gak mau didoakan, gak mau dimuridkan, gak mau didewasakan, gak mau digembalakan, saudara. Itu spiritnya ya. Kita pinginnya freedom, kita pinginnya bebas, gak suka dengan adanya otoritas di atas kita, apalagi disuruh taat dan tunduk. Waduh, saudara,
Untuk seseorang bisa taat dan tunduk itu butuh humility, butuh kerendahan hati, saudara. Kalau nggak ada kerendahan hati nggak bisa, saudara. Ya, hanya orang yang rendah hati yang mau memiliki hati yang mudah dibentuk, mudah diajar dan mau berubah. Hanya orang yang rendah hati dan gak gampang cari orang yang rendah hati, saudara. Apalagi di hari-hari terakhir ini, wah elah. Ya susah saudara cari orang-orang yang rendah hati. Yang punya hati mau dibentuk, mau diajar, mau dibimbing, mau berubah. Menjadi dewasa secara rohani, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Wah memang ini tantangan bukan hanya di BIC tapi ini tantangan di semua gereja lokal di seluruh dunia. Saya yakin saudara. Khususnya setelah pandemi COVID-19 ini saudara, 2 tahun, waduh. Itu makin susah memang sekarang menemukan orang-orang yang mau taat dan tunduk terhadap pemimpin rohani. Tapi saya harus khotbahkan ini saudara ya, pas juga lah dengan temanya gereja. Jadi saya harus khotbahkan hal ini kepada saudara. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus memimpin saudara untuk mengambil keputusan tertanam di satu gereja lokal ya. Minta Roh Kudus untuk pimpin saudara. Tidak harus di BIC Korea kalau memang Roh Kudus tidak pimpin saudara di BIC Korea. Tapi please jangan berpindah-pindah ya. Jangan terus berpindah-pindah. Kenapa? Karena saudara tidak akan pernah bisa digembalakan, dimuridkan untuk menjadi dewasa secara rohani kalau saudara terus berpindah-pindah. Tidak ada spiritual covering, tidak ada orang-orang di atas saudara yang bisa membimbing, mendoakan dan melindungi saudara secara rohani. Kalau saudara tidak menetapkan diri saudara di satu jemaat lokal yang kelihatan secara fisik yaitu gereja lokal. Nah saudara dalam konteks BIC Korea ini adalah gereja Bethel Indonesia. Memang denominasi kita adalah Pentakosta. Dan pemimpin rohani kita yang paling tinggi saya harus beritahu nih kepada saudara supaya jelas clear gitu ya. Adalah Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo. Beliau adalah gembala pembina, beliau adalah Bapak rohani kita. Dan yang kedua otoritasnya adalah Gembala Rayon 70 dan caretaker Bethany Church Singapura yaitu Bapak Budi Sastra Diputra saudara. Dan berikutnya adalah Pastor Harun Lee, overseer yang mementoring BIC Korea. Dan di tempat ini gembala jemaat atau mission pastor yang diutus dari BCS itu adalah saya dan saya. Tapi saya punya istri dan anak saudara ya. Saya punya istri Susan dan Reno. Tapi mission pastor atau gembala di BIC Korea ini adalah saya. Jadi saudara saya harus kenalkan, saya harus beritahu pemimpin-pemimpin rohani supaya clear gitu ya, supaya jelas. Kemudian saya dibantu oleh bukan diakon sih ya, tapi asisten. Ya seperti diakon juga lah, di Alkitab itu pakai istilah diakon ya. Tapi kalau di sini tuh kami punya kepemimpinan, tim kepemimpinan lah intinya yang ngebantu gembala jemaat yaitu para gembala cool saudara ya. Jadi saya dibantu oleh gembala-gembala cool, ada gembala cool unboxing, ada Grace, ada gembala cool Precious, ada Evan, gembala cool mantap, Talia, gembala cool Salty and Lead, Hana. Boleh lambaikan tangan para gembala cool. Nah ini dia saudara ya, tepuk tangan buat mereka tim kepemimpinan di BIC Korea saudara ya. Jadi saudara harus tahu pemimpin rohani saudara, saudara harus tahu pemimpin rohani saudara di gereja lokal ini saudara. Karena memang begini saudara ya, Alkitab itu jelas menjelaskan kepada kita bahwa gereja lokal merupakan salah satu sarana yang Tuhan pakai secara kuat saudara untuk membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Memang betul kita bisa dibentuk melalui keluarga kita, orang tua, kakak adik, betul. Tuhan juga bisa bentuk kita melalui teman-teman di kampus, ya, teman-teman di tempat kerja, betul. Tuhan juga bisa bentuk kita melalui persoalan, melalui mungkin saudara mengalami hal-hal, situasi, kondisi yang akhirnya mengubah cara pandang saudara, mengubah mental saudara sehingga saudara bisa memang dibentuk dengan berbagai macam sarana. Tapi gereja lokal itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Gereja lokal adalah kumpulan atau persekutuan dari orang-orang yang punya relasi dengan Kristus. Dan saudara harus tahu goal kita jadi murid Yesus adalah menjadi serupa dengan Yesus. Nah untuk menjadi serupa dengan Yesus, saudara harus kumpulnya, bersekutunya dengan orang-orang yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dong. Halo, betul? Make sense gak saudara? Tuhan memang bisa bentuk saudara dengan orang-orang tidak percaya. Betul, betul. Tapi mereka gak percaya Yesus, mereka gak punya relasi dengan Kristus.
Bagaimana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Saudara harus kumpul sama orang-orang yang mengalami Kristus, yang punya hubungan dengan Kristus, dan itu di mana orang-orang itu? Komunitas yang punya hubungan dengan Kristus, di mana? Gereja. Gereja, saudara. Itu sebabnya kalau saudara betul mau jadi serupa dengan Yesus, ya saudara harus punya persekutuan dengan orang-orang yang punya relasi dengan Kristus. Di mana itu orang-orang yang punya relasi dengan Kristus? Di gereja. Itu sebabnya penting sekali saudara punya yang namanya persekutuan atau komunitas rohani. Karena disitulah kita mengalami proses pembentukan. Dan saya harus bicara sama saudara bahwa yang namanya proses pembentukan itu enggak enak memang, betul ya. Yang namanya proses pembentukan saudara kita harus akui itu tidak selalu nyaman. Tidak selalu memuaskan, tidak selalu menyenangkan. Ya, kadang-kadang kenyamanan mendatangkan kedangkalan iman. Hati-hati dengan kenyamanan. Kalau saudara pengen hidup nyaman terus, ya saudara nggak mau dinasehati, nggak mau dibimbing, nggak mau diarahkan, nggak mau diproses, saudara akan mengalami kedangkalan iman. Saudara nggak pernah bisa bertumbuh dewasa secara rohani. Kalau saudara mau bertumbuh dewasa secara rohani, saudara harus alami hal-hal yang tidak nyaman. Hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin tidak memuaskan untuk keinginan daging kita. Saudara harus tahu kita masih punya keinginan daging. Meskipun kita sudah terima Tuhan Yesus, secara posisi kita adalah orang kudus, tapi kita kan ada di progressive sanctification, saudara. Kita itu masih punya tension, tahu ya? Tension apa sih? Tension, ketegangan sebetulnya. Dengan keinginan kita. Dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, sebelum kita memberi diri dibaptis, kita nggak punya tension. Kita nggak ada pertempuran di batin, kita nggak ada konflik di batin. Karena kita suka dosa, kita cinta dosa. Ya, jadi nggak ada tension. Tapi begitu saudara terima Tuhan Yesus, saudara terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hatimu baru, rohmu baru. Engkau posisinya orang kudus, di mana ada keinginan baru di hatimu, ada kerinduan yang baru. Engkau mulai tidak suka dengan dosa. Tapi masih ada keinginan untuk berdosa. Nah, itulah yang saya sebut dengan tension. Jadi kita mengalami pertempuran, saudara ya, ketegangan antara menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan, atau memuaskan hawa nafsu, ya, dengan hidup dalam iri hati, kedengkian, kebencian, kepahitan, itu kan semua keinginan-keinginan daging. Dan ada yang namanya keinginan roh, keinginan Tuhan. Apa itu keinginan roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halo, kita ngalamin tension gak? Yes, kalau saudara Kristen sejati, iman sejati, saudara pasti alami tension. Tapi kalau saudara bilang, enggak tuh kok Dedi, saya biasa-biasa aja. Nah loh, jangan-jangan saudara belum ngalamin iman yang sejati, saudara ya. Karena kalau saudara punya iman yang sejati, saudara itu punya kerinduan untuk intim sama Tuhan. Halo, saudara punya kerinduan untuk taat. Memang kita enggak sepenuhnya bisa taat, tapi ada kerinduan untuk taat. Ya, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita nggak mau mendukakan hati Tuhan. Itu ada, saudara, kalau orang punya iman yang sejati, itu dia punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dia pengen berdoa setiap hari, bicara, ngobrol. Dia pengen baca firman, merenungkan firman. Ya, itu ada kerinduan itu. Kemudian dia pengen mentaati firman Tuhan. Ya. Salah satu perintah firman Tuhan adalah untuk kita komitmen di sebuah gereja. Di sebuah gereja lokal. Untuk kita tunduk dan taat pada pemimpin rohani. Itu juga salah satu bukti kalau saudara punya iman yang benar. Iman yang sejati, saudara bergumul ya. Nah, pergumulan, struggle, itu tension, itu membuktikan saudara murid Yesus yang sejati. Imanmu adalah iman yang sejati. Dan saudara kita terus alami itu kan seumur hidup kita. Saya harus katakan belak-belakan di sini. Seumur hidup kita. Tension itu akan terus ada sampai kita mati. Kita nggak tahu kan meninggalnya kapan. Jadi sampai kita mati baru berhenti tension itu, saudara. Kalau kita belum ketemu Tuhan Yesus muka dengan muka, kita masih ada pergumulan itu. Cuma mungkin intensitasnya beda, kadarnya beda. Ya, kalau dulu mungkin di awal-awal mengampuni itu, waduh kayaknya kadar mengampuni itu susahnya 99,99%. Tapi karena kita mengalami spiritual growth, kita mengalami pertumbuhan rohani, saudara ada di gembala
digembalakan di sebuah gereja yang terus mengajarkan tentang kasih, pengampunan, ya kan? Lama-lama tuh lama-lama akan mulai dari 99 susah, lama-lama bisa mulai ke 60, bisa 50, 40, 30. Terus kalau sudah mengalami pertumbuhan masih struggle tapi akhirnya sudah bisa mengampuni. Haleluya, amin saudara. Itu namanya sudah bertumbuh rohaninya. Jadi tensionnya sih sebenarnya seumur hidup, tapi apa sih istilahnya? Kadarnya berat banget awal-awalnya. Tapi karena cinta, semua yang berat jadi ringan kan. Siapa yang pernah jatuh cinta di sini? Halo? Amin saudara. Saya pernah jatuh cinta ya. Jadi saya gini ya, hubungan kita sama Tuhan itu kan hubungan cinta ya. Jadi kita kasih analogi tentang orang yang jatuh cinta. Saudara pernah jatuh cinta gak? Saudara dulu ya, sebelum ini saya cerita pengalaman, saya gak tahu saudara, saya yakin kita semua punya pengalaman hati yang berbunga-bunga ya. Apalagi kalau kita bisa punya waktu untuk sama dia ya, dating lah ya istilahnya ya. Dulu ya, sebelum kita jatuh cinta nih, ini cerita aja ya. Sebelum kita jatuh cinta nih, rasanya waktu itu lama banget ya. Kita bosan sama waktu ya, kita ngeliatin jam terus kok waktu, aku bosan sama hidup ini ya gitu ya, rasanya begitu. Rasanya waktu itu lama banget, kita bosan ngejalanin waktu. Tapi begitu kita jatuh cinta saudara, ya waktu itu, halo ayo ngaku. Waktu terasa, loh kok udah cepat, udah harus berpisah, ya kan. Padahal udah 5 jam, ini saya ngaku deh, saya ngaku ya. Saya pernah jatuh cinta saudara ya, dan rasanya pingin selalu terus bersama dia ya, dan akhirnya saya menikah sekarang, haleluya. Dan saudara itu rasanya waktu berjalan dengan begitu cepat, pinginnya lama terus sama dia, betul ya. Waktu gak terasa membosankan kalau ada cinta di hati. Kenapa saudara? Karena ini definisi gini, salah satu definisi kasih itu adalah keluar dari diri sendiri. Salah satu definisi kasih adalah keluar dari fokus kepada diri sendiri. Kalau saudara hidupmu terus memikirkan diri sendiri, memperhatikan kepentingan sendiri, saudara bisa ngalamin yang namanya kebosanan dengan hidup ini. Bosan. Karena saudara fokusnya terus ke diri sendiri. Lama-lama saudara kesepian, bisa depresi, gangguan-gangguan mental, dan lain sebagainya. Karena saudara terus mikirin diri sendiri. Karena Tuhan gak pernah desain kita untuk berpusat hanya kepada diri sendiri. Tuhan desain kita untuk loving God and loving people. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah keutuhan hidup, itulah makna hidup, itulah nilai hidup yang kekal, saudara. Amin. Kita boleh memikirkan diri sendiri, tapi jangan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri saja. Karena kasih itu artinya kita mau keluar dari fokus kepada diri sendiri. Sama kayak orang jatuh cinta, dia keluar dari dirinya sendiri sehingga dia menikmati waktu-waktu dalam hidupnya karena fokusnya ke orang yang dia cintai. Halo, betul? Halo, ya Chris lagi pacaran? Iya, betul. Rasanya kepingin terus sama si Anis gitu kan ya Chris ya, kalau bisa segera menikah gitu. Tapi kan gak bisa begitu kan, ya kan harus tunggu. Wih, udah amin aja Kristi ya. Ini saudara pasti yang udah ngalamin ngerti lah kata-kata saya. Yang belum ya segeralah alamin ya. Saudara rasanya tuh berbunga-bunga itu, aduh ya, hidup jadi gak membosankan ya. Hidup tuh jadi, tapi hati-hati juga ya, karena dunia jadi terasa milik apa? Iya, milik berdua. Jadi akhirnya jangan juga saudara kehilangan self control ya, karena saudara kan di sini kuliah, ya harus kuliah. Ya nilainya jangan sampai jelek gara-gara pacaran. Saudara yang di sini bekerja ya bekerja yang benar, jangan pacaran melulu. Jangan kerjaan saudara amburadul, enggak gitu ya. Kita harus punya self control. Tapi ini saya lagi kasih cerita aja gitu. Kita sama Tuhan juga begitu, saudara. Ya, ketika kita mulai belajar fokus sama Tuhan ya, kita belajar untuk mulai memikirkan Tuhan ya, Tuhan Engkau yang terutama di hatiku. Nah itu akan membuat kita saudara akan terus menikmati itu sehari-hari dalam hidup kita. Kenapa saya jadi ngomong ini ya? Saya lagi ngomong apa sih? Persekutuan gereja lokal kan? Saya lagi ngomongin persekutuan gereja lokal. Kenapa jadi bahas tentang ini? Ya tentang love. Oh iya, karena saya tadi bilang orang kalau punya iman sejati itu bukti atau ekspresi dari iman sejati dia punya ketaatan sama Tuhan. Halo, amin. Ya, ketaatan sama Tuhan. Ketaatan karena kita mengasihi Tuhan ya, ketaatan karena kita mengasihi Tuhan. Dan itu memang sebuah proses yang harus dijalanin bersama dengan saudara-saudara seiman, orang-orang yang punya relasi juga dengan Tuhan Yesus. Sehingga saudara bisa
curhat ya, istilahnya Vika. Sudah lihat ininya BIC belum, IG-nya BIC ya. What they say about cool ya, community of love. Wih, kata-katanya ya. Tempat titik refleksi wih Feli ya. Ada tempat curhat, tempat buka-bukaan dan lain sebagainya. Karena disitulah saudara bisa terbuka, saudara bisa ceritain tentang kehidupan saudara. Di komunitas itulah. Ya, jadi BIC Korea ini punya komunitas rohani namanya Community of Love. Nah di Cool itulah saudara tidak sendirian. Ya saudara bisa share, saudara ayolah jangan fokus sama diri sendiri terus. Nanti kesepian, nanti depresi, nanti jangan saudara. Mulai lihat orang lain, ada orang-orang lain saudara ya. Mulai perhatikan, mulai bagi hidup. Coba jangan diri sendiri terus, coba belajar keluar dari diri sendiri. Mulai berbagi, karena saudara Tuhan mau bentuk saudara menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, katakan berbuah, amin. Tuhan Yesus mau saudara tidak hanya bertumbuh, tapi Tuhan Yesus mau saudara berbuah. Baca Yohanes 15 ya. Dengan demikian semua orang akan tahu engkau adalah murid-muridku, kata Yesus. Kalau engkau berbuah dan buahmu itu tetap, buahmu itu banyak. Dengan demikian kau memuliakan nama Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus jelas dia punya goal buat setiap kita, bukan hanya diselamatkan, mati masuk surga, nggak cuma sekedar itu kita belum mati ya, tapi Tuhan mau di dunia ini hidup kita menghasilkan buah. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak mau dibimbing, digembalakan, dimuridkan dalam persekutuan rohani di sebuah gereja lokal di mana ada pemimpin rohani yang akan memberikan visi, ada pemimpin rohani yang akan mendoakan saudara. Itu sebabnya penting untuk saudara mengambil keputusan tertanam di sebuah gereja lokal. Amin saudara. Yang kedua, yang terakhir, haleluya. Iya, ini dia, serving together. Katakan serving together, 2, 3, serving together. Kenapa kita perlu mengambil keputusan untuk tertanam komitmen di sebuah gereja lokal, saudara? Karena gereja lokal adalah tempat untuk saudara melayani bersama-sama, ya, saling melayani. Yuk kita baca Roma 12 ayat 4 sampai 5. Kita baca yuk 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya, ini populer, saudara paling sering dengar khotbah tentang ini kan, bahwa semua anggota tubuh itu harus berfungsi. Halo, betul. Baru segala sesuatu bisa dikerjakan secara maksimal. Kalau ada satu anggota tubuh kita yang tidak unity, tidak mau berfungsi, tidak mau melakukan kepercayaan atau tugas yang diberikan, maka nggak bisa maksimal. Halo, betul nggak saudara? Yes, contoh yang paling gampang deh, lagi lapar nih. Perut udah ngetok-ngetok terus. Mata, mata, mata. Ya, mata mulai melihat-lihat. Ada makanan ya. Kalguksu, misalnya habis makan kalguksu saya. Waduh, pakai sambal itu ya. Aduh, saudara ya. Ini perut udah mulai mendorong anggota tubuh lain. Mata sudah mulai melihat, mata mau berfungsi. Lalu dia perintahkan kaki. Kaki juga mau berfungsi. Apalagi ya, kaki. Melangkah, kaki melangkah. Begitu udah sampai tangan. Perlu tangan kan saudara? Tangan mau nggak berfungsi? Tangan. Ya tangan mau berfungsi. Oh haleluya. Udah ngambil nih kalguksunya saudara, sumpitnya. Begitu mau masuk saudara, mulut ngambek ya. Mulut tidak mau berfungsi saudara. Apa yang terjadi? Bisa menikmati kalguksunya? Halo? Tidak bisa. Mulut ngambek, nggak mau berfungsi. Lidah juga ngambek, lidah. Nggak mau berfungsi juga ya, mikirin diri sendiri terus, nggak mau mikirin orang lain, si lidah sama si mulut nggak mau mikirin mata, nggak mau mikirin perut yang udah keroncongan, ya nggak mau mikirin tangan dan kaki yang sudah bekerja, mereka nggak mau kontribusi, mereka nggak mau berfungsi. Bisa saudara menikmati maksimal? Nggak bisa. Semua anggota tubuh harus berfungsi, nggak ada yang pengangguran. Bilang kanan kiri, kamu harus berfungsi. Amin. Kita sebagai anggota tubuh Kristus nggak boleh pengangguran. Ya, saudara, saya dorong saudara untuk menjadi orang-orang yang dewasa. Salah satu ciri orang dewasa adalah dia berpikir apa yang bisa dia lakukan untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal. Itu adalah ciri orang yang dewasa, ya. Salah satu cirinya, tidak lagi memikirkan hanya kepentingan diri sendiri saja. Saudara kalau mau cari pasangan hidup, cari yang cirinya jelas ini. Tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan orang lain.
Itu dewasa, cari yang begitu saudara. Jangan cari yang sempurna, gak ada yang sempurna. Jangan cari pasangan hidup yang sempurna, gak ada yang sempurna. Semua orang tidak ada yang sempurna. Gereja lokal juga tidak sempurna ya. Saudara, iya papa. Ya jadi saudara akan alamin hal-hal yang mungkin saya harus ngomong nih ya di depan ya. Di gereja lokal saudara akan ketemu orang-orang yang tidak sempurna. Ya, tapi disitulah saudara justru mengalami character building, proses pembentukan saudara. Ada banyak, nah memang harus diakui ya salah satu alasan orang tidak mau tertanam di sebuah gereja lokal saudara ya. Karena mereka memang hanya memikirkan diri mereka sendiri saja ya. Pernah gak dengar orang begitu? Wah gereja ini khotbahnya gak oke ah. Pindah gereja lain, cari yang khotbahnya oke. Udah dapat nih gereja yang khotbahnya oke. Khotbahnya sih oke. Tapi pujian penyembahannya gak oke ah. Nggak ngangkat, pujian penyembahannya nggak ngangkat, emangnya meja diangkat-angkat ya, nggak ngangkat, aku nggak ser-ser kalau di gereja itu nggak ser-ser, maksud kamu apa ser-ser? Aku tuh kalau pujian penyembahan harus yang ser, ya, yang merinding-merinding gitu ya, yang wah rasanya tuh kayak gimana gitu ya, ada yang begitu, makanya ada gereja-gereja yang matiin semua lampu, pasang alat musik selengkap mungkin, mainkan kunci-kunci tertentu dengan sound system yang bagus. Tujuannya supaya jemaat ser-ser. Supaya mereka merasa ser-ser gitu ya saudara ya. Ada yang begitu, jadi ngedesain dengan cara-cara psikologis gitu ya. Supaya jemaat merasa terpuaskan secara psikologis, kayaknya ser-ser gitu ya. Hati-hati tuh hadirat Tuhan atau permainan psikologis karena musik. Saudara ya, saudara harus berhati-hati juga ya, karena hadirat Tuhan sebenarnya tidak tergantung dengan alat musik. Hadirat Tuhan tidak tergantung dengan profesionalisme suara dan segala sesuatu yang enggak. Hadirat Tuhan itu bisa dinikmati oleh orang-orang yang punya kerinduan, keintiman, kehausan akan Tuhan. Amin. Sekalipun musiknya mungkin sederhana, mungkin pengkhotbahnya juga sederhana ya, tapi Tuhan tetap bisa jamah kalau saudara hatimu haus, hatimu rindu, hatimu lapar, Tuhan jamah. Tapi ada orang-orang yang aduh nggak asik pujian penyembahannya nggak ngangkat nih, ya udah cari lagi yang lain. Ini gereja khotbahnya oke, ya menjawab kebutuhanku ya. Kemudian pujian penyembahannya juga ngangkat, musiknya full tim ya, tempatnya gede, sound systemnya jernih, lampu sorotnya, dia udah kayak konser ya, ini oke. Nggak mau ah, loh kan khotbahnya oke, iya. Kan pujian penyembahannya udah oke, bikin kamu ser-ser-ser. Iya, tapi nggak mau tertanam. Kenapa nggak mau tertanam? Orangnya ada 1-2 orang aku nggak suka, ya rasanya nggak cocok, ya pindah lagi. Saudara terus saja berpindah-pindah sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Saudara nggak akan pernah bisa menemukan gereja yang sempurna seperti yang saudara inginkan. Kenapa? Karena nggak ada memang yang sempurna. Itu hanya ilusi, halusinasi dan delusi. Saudara harus buka mata, bangun. Jangan hidup dalam halusinasi dan delusi. Saudara harus bangun dalam realita bahwa kita hidup di tengah ketidaksempurnaan. Bahkan orang-orang gereja, orang-orang yang ada di dalam Kristus pun mereka sedang dalam progressive sanctification. Mereka lagi dipanggil juga jadi orang-orang kudus. Artinya mereka masih bisa meleset. Masih bisa nggak sesuai ekspektasi saudara. Tapi justru dari situlah kedewasaanmu diuji. Kedewasaanmu ditantang ketika saudara berhadapan dengan 1-2 orang, enggak semua kan, pasti enggak semua, pasti 1-2 orang aja yang saudara enggak suka ya, enggak mungkin satu jemaat, ya kalau satu jemaat berarti saudara yang bermasalah mungkin, kalau sampai satu jemaat semua saudara enggak suka, enggak cocok ya, itu mungkin memang ada problem, ada masalah dengan psikologis ya, tapi kalau 1-2 orang itu akan saudara temuin di gereja manapun, baik gereja kecil, gereja besar, saudara pasti akan tetap bertemu dengan orang-orang yang perilakunya enggak sesuai ekspektasi saudara. Perilakunya enggak sesuai keinginan saudara. Perilakunya enggak sesuai dengan maunya saudara. Bahkan dimanapun saudara pasti akan bertemu dengan orang-orang itu. Iya. Jadi kita harus lihat saudara bahwa Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak childish ya. Tidak jadi bayi. Orang yang terus mikir diri sendiri itu orang yang manja. Gak boleh tersakiti. Gak boleh, aku tuh gak boleh disakiti. Aku gak boleh tersakiti ya. Gak bisa gitu saudara. Kalau saudara gak mau tersakiti, saudara gak bisa kuat. Gak bisa tangguh. Gak bisa jadi mental saudara. Gak bisa bertumbuh dewasa. Kalau saudara gak siap menghadapi hal-hal yang gak sesuai keinginan harapan saudara. Ya, mungkin ada
orang-orang yang selama ini selalu diturutin keinginannya sama orang tua. Nah itu repot kalau keluar negeri. Begitu keluar negeri jebret, waduh udah gak ada papa mama. Banyak orang gak tahan saudara ya. Saya makanya bersyukur banget nih ngelihat saudara tangguh-tangguh semua. Saudara kalau udah mengambil keputusan keluar negeri, itu artinya saudara sudah punya sebuah tekad untuk dewasa. Amin. Bilang kanan kiri, hebat kamu ada di luar negeri. Karena di luar negeri ini saudara gak ada papa mama kan. Iya saudara harus mandiri. Halo betul? Iya saudara harus punya yang namanya self control, akuntabilitas. Saudara harus belajar tanggung jawab. Halo betul? Iya, saudara kan gak dikontrol terus sama orang tua saudara kan, betul? Yes, sebenarnya ini sudah levelnya udah naik nih sebenarnya kalau saya khotbah di hadapan jemaat luar negeri. Saya sedang khotbah di hadapan orang yang udah mulai naik nih, udah gak manja nih. Sebenarnya udah mulai naik, tinggal sedikit lagi sentuhan di hati. Supaya saudara akhirnya mau komitmen di sebuah gereja lokal. Sekali lagi gak harus BIC Korea ya, tapi pilihlah satu gereja lokal. Tidak sempurna, tapi disitulah saudara belajar bertumbuh. Disitulah saudara belajar mempraktekkan kasih, mempraktekkan pengampunan, mempraktekkan pelayanan ya. Ini konteksnya tentang serving together saudara ya. Serving together, apa yang saya bisa lakukan terhadap pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal ini saudara. Nah kalau bicara soal ministry saudara, saya bersyukur sekali ada orang-orang yang datengin saya secara pribadi. Padahal usianya masih muda. Kok Dedi apa yang bisa saya bantu? Ini dari sekian banyak jemaat saudara. 1-2 orang aja gak banyak ya. Karena memang susah cari orang dewasa. Susah cari orang yang punya inisiatif, responsif, aktif. Gak gampang saudara ya. Tapi saya ketemu orang-orang yang nanya duluan, nggak tunggu saya nanya, karena biasanya saya yang nanya. Ya, tapi dia nanya duluan, Kok Dedi di mana ada ada komunitas rohani, saya pengen ikut. Kok Dedi di mana saya bisa melayani, apa syarat-syarat melayani, kamu udah dibaptis belum? Udah, oke kamu gabung ke Cool, oke saya mau gabung ke Cool. Oke setelah itu kita akan masukkan kamu dalam ministry. Karena di BIC ini ada berapa ya? Ada 5, ini saya catat saudara ya. Kita punya 5 pelayanan saudara. Yang pertama adalah praise and worship, koordinatornya adalah Josean. Yang kedua adalah media, koordinatornya Kristi, itu yang di belakang Asher saudara ya. Media BIC jadi cantik kalau saudara ngerti nih, saudara melihat gak progresivitas media BIC. Karena ada orang yang gak mikirin diri sendiri. Ada orang yang mikirin gimana saya jadi blessing, gimana saya jadi berkat, gimana saya bisa memberi diri saya, itu serving saudara. Ya Kristi sangat aktif sekali di media, terima kasih. Yang ketiga ada Asher dan pemerhati yaitu Vika. Vika hadir gak di sini ya? Vika hadir, wih. Lambaikan tangan Vika, iya ini dia saudara koordinator Asher dan pemerhati. Kemudian Mulmed Live, ya ada Michael, lambaikan tangan Michael, iya ini dia. Masih muda, ganteng saudara ya. Dan masih single, ya kan masih single. Tapi hatinya udah dewasa, cari pasangan hidup tuh yang kayak begini-begini saudara. Yang gak cuma mikirin diri sendiri, tapi mikirin pekerjaan Tuhan melalui gereja lokal. Sibuk gak dia? Sibuk. Dia juga menghadapi exam, dia harus kerjakan tugas. Coba tanya itu orang-orang yang jadi koordinator apa pengangguran. Sibuk. Mereka kuliah di sini saudara. Dan saya makanya gak pernah paksa orang. Karena saya tahu saudara punya prioritas kuliah kerja. Tapi saudara digerakkan Tuhan datengin sendiri. Karena saudara tahu ini rumah saudara. BIC ini rumah. Kalau BIC itu udah jadi rumah. Saudara gak akan diam. Pasti saudara akan respon, aktif, inisiatif, do something. Apa yang bisa saya lakukan? Aduh ini praise and worship-nya gak oke nih. Mungkin Tuhan sedang memanggil saudara di bagian praise and worship untuk membuat praise and worship jadi oke. Ya, atau mungkin saudara lihat, aduh ini kayaknya jemaat BIC orangnya individualis, tidak saling peduli satu dengan yang lain, itu ada orang-orang kesepian. Nah, mungkin Tuhan sedang menggerakkan saudara untuk masuk dalam pemerhati. Ya, ketika saudara lihat, wih ada orang-orang yang dicuekin, aku gak mau ada orang yang dicuekin. Nah, itu adalah panggilan dari sorga kepada saudara untuk jadi pemerhati. Amin. Karena memang kita butuh orang-orang yang peka terhadap kebutuhan, ya, peka terhadap situasi kekurangan yang ada. Sekali lagi, BIC ini tidak sempurna. Kita butuh orang-orang yang mau memberi diri untuk kontribusi, saudara. Juga ada pelayanan sound system, yaitu Abang Rivaldo itu yang di belakang saudara ya, jauh dari Ansan, tiap minggu datang 2 jam, tidak keberatan karena hatinya sudah mengasihi BIC. BIC sudah jadi rumah 2 jam, jarak tidak lagi memisahkan, sekalipun 2 jam jalan terus. Ya, teman-teman di Dankuk juga luar biasa, jalan terus tiap minggu komitmen luar biasa saudara ya. Saya percaya ini semua
Sekali lagi, bukan karena seorang pastor, bukan karena 1-2 orang, tapi ini semua karena Tuhanlah yang menempatkan saudara. Tuhanlah yang memanggil saudara. Dan ini quotes dikatakan, there is no lone ranger in the ministry. God designed for the church is to support and to function one another as the same body. One body, as the same one body. Amin. Kita semua adalah tubuh Kristus. Gak boleh lagi ada yang lone ranger. Tuhan desain kita untuk saling support. Katakan saling support dan berfungsi. Katakan berfungsi. Amin. Berfungsi. Ayo tanya sama Tuhan. Tuhan, saya mau keluar dari diri saya sendiri. Saya mau belajar mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan karena saya mengasihi Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi saya. Apa yang saya bisa lakukan untuk rumah Tuhan yang kelihatan, yaitu gereja lokal. Ya, sebagai anggota gereja universal, saudara harus tergabung di gereja yang lokal, saudara. Itu membuktikan iman saudara benar dan sejati di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara mau, saya undang para pelayan maju ke depan, ya, para pelayan maju ke depan. Kalau saudara mau komitmen terhadap gereja lokal, saudara, dan saya berdoa Tuhan bicara sama saudara, pilihlah satu gereja lokal. Ya, pilihlah satu gereja lokal. Nah, saudara memang gini, jangan salah paham ya. Saya tidak anti dengan orang yang pindah gereja ya. Saya sendiri juga pindah gereja. Saya pindah 3 kali, saudara ya. Dalam 30 tahun saya jadi orang Kristen, saya 3 kali pindah gereja. Tapi dengar ya, pindah gereja alasannya harus kuat dulu, apa ya. Karena kalau terus berpindah-pindah itu yang kelihatan, saudara masih mikirin diri sendiri. Tapi kalau pindah karena alasan yang jelas, menurut saya nggak apa-apa. Ya, orang boleh pindah gereja, menurut saya satu, letak geografis. Kalau saudara ada di kota Seoul, ya carilah gereja yang ada di kota Seoul. Ya, carilah gereja yang ada di kota Seoul supaya ada sentuhan fisik. Kita tuh nggak cuma jiwa, kita nih tubuh. Manusia itu punya tubuh fisik, nggak cuma main di area jiwa. Ya, online itu memang bagus, tapi kan itu COVID kan online, saudara ya, karena online. Tapi itu sebenarnya Tuhan kepinginnya tuh kita engagement, attachmentnya itu fisik juga, nggak cuma main di area jiwa, di area pikiran, ngeliatin orang di layar. Itu belum, saudara. Tuhan, kecuali COVID ya, kecuali pandemi ya, kita lakukan taat pemerintah. Tapi sekarang pemerintah udah buka, silahkan, sudah boleh lepas masker, kita nurut dong sama pemerintah. Jadi saudara perlu persekutuan secara fisik untuk saudara bisa saling, itu harus physically dong ya. Saling membangun, saling menasihati, saling itu. Jadi letak geografis pindah gereja tidak apa-apa. Yang kedua, kalau ajaran gereja saudara udah menyimpang, udah nggak lagi percaya Allah Tritunggal, gereja saudara tidak percaya Allah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah yang esa. Lalu gereja saudara menolak otoritas Alkitab sebagai firman Tuhan. Dan kalau pemimpin rohaninya mengklaim dirinya Tuhan, dirinya Mesias, dapat suara Tuhan dan semua harus ikut pemimpin, tidak ikut Yesus Kristus, tidak berpusat sama Yesus Kristus, tapi ikuti pemimpin, tinggalkan gereja itu. Keluar, saudara, itu sesat, udah sesat. Ya, tapi kalau saudara ada di sebuah gereja yang percaya Allah Tritunggal, I believe in God the Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. Dan seterusnya ya, I believe in the resurrection. Nah saudara, kita percaya pengajaran kebangkitan Yesus ajarkan, kita percaya otoritas Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ada tulisan-tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bersumber dari Roh Kudus, tidak ada kesalahan dalam naskah aslinya, berguna untuk membawa orang berjumpa dengan Yesus Kristus. Gereja harus begitu, berpusat kepada Yesus, berpusat kepada firman, saudara. Tapi kalau masalah perilaku orang, aduh please, itu character building saudara. Ya, character building. Pasti ketemu orang-orang yang saudara gak suka, gak cocok. Itu character building, jangan pindah karena alasan itu. Itu remeh-temeh banget kalau soal orang. Ya, selama gereja itu mencintai Yesus Kristus, selama gereja itu hidup tunduk pada otoritas Alkitab, ajarannya tidak menyimpang, terus stay di situ, bertahan di situ. Tapi aku disakiti, belajar mengampuni. Tapi aku rasanya gak nyaman, belajar hidup bukan soal kenyamanan. Hidup itu berdasarkan faith, walk by faith and not by feeling. Wis, saudara harus hidup oleh iman, gak boleh oleh perasaan. Jangan terus bawa-bawa perasaan, jangan jadi orang Kristen baper-baper melulu saudara ya. Saudara harus strong, amin. Tahun 2023, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ini dia saudara poinnya, kalau saudara mau komitmen pada sebuah gereja lokal, saudara harus taat tunduk pada otoritas pemimpin rohani yang Tuhan percayakan. Gembala jemaat, penatua, penilik ya. Yang kedua, saudara harus setia secara fisik mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah ya di BIC.
pertemuan hari Minggu. Ayo datang hari Minggu. Kita nggak ada lagi live streaming sekarang. Nggak ada lagi live streaming, saudara. Jadi saya pingin jemaat datang hari Minggu. Tapi khotbah tetap akan diupload. Tapi saya juga dorong gembala-gembala cool, saya dorong tidak hanya online saja. Mulailah adakan pertemuan-pertemuan onsite dan cool yang ada sudah mulai onsite. Nggak setiap minggunya sih, masih belum ya. Tapi saya dorong untuk lakukan secara onsite, secara fisik juga saudara ya. Ikut cool, kalau saudara mau jadi jemaat BIC Korea, saudara harus ikut Community of Love. Ikut Community of Love, tidak hanya hari Minggu. Kemudian saudara mau mengambil bagian dalam pelayanan. Saudara bisa melayani di BIC Korea kalau saudara sudah dibaptis dan saudara sudah ada di dalam cool. Ya, kalau saudara ada di dalam komunitas kita, pasti kita akan kasih kesempatan untuk saudara melayani. Dan yang keempat, ini yang berat bagi banyak orang. Ya, paling suka online aja, karena ada persembahan. Ya, kalau gereja online kan nggak ada, kan saudara. Kalau di gereja lokal ada persembahan, saudara ya. Kenapa harus ada persembahan? Karena Yesus bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi untuk tahu hati seseorang, lihat dari cara dia memberi, ya. Cara dia mempersembahkan sesuatu. Bukan soal nominal uangnya ya, bukan soal nominal uangnya, tapi hatinya itu loh, hati. Saudara, saya nggak bicarain soal nominal uang. Tapi kalau saudara memang merasa bahwa BIC Korea ini rumah, ya saudara kalau tahu rumah, maka saudara akan support juga, dukung juga saudara ya. Karena memang gereja ini sudah mandiri sejak tahun 2017, kita sudah tidak disupport oleh gereja pusat sejak 2017. Jadi benar-benar mandiri karena jemaat yang memberi kontribusi saudara ya. Dan saya bersyukur ada 1-2 orang yang memberikan perpuluhan, ya belum banyak, baru 1-2 orang yang setia memberikan perpuluhan. Terima kasih untuk kontribusi orang-orang ini saudara ya yang Tuhan tetap percayakan. Saya percaya semua itu karena kasih karunia Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang tunjukkan kepada saudara di mana saudara harus tertanam di sebuah gereja lokal. Soal persembahan, 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kalau saudara menganggap BIC Korea rumah, saudara akan memberi dengan sukacita. Tidak ada keterpaksaan, intimidasi, ataupun sedih hati ya. Karena saya juga gembala yang tidak mau mengintimidasi jemaat ya saudara ya. Karena saya mau lihat kedewasaan saudara. Dan yang terakhir kita hari ini belajar 2 poin sederhana. Pertama, kenapa harus tertanam di gereja lokal? Supaya saudara mendapatkan spiritual covering. Ada orang yang gembalain saudara menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang kedua, supaya saudara bisa melayani, berfungsi sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Bersama keluargaku. Gereja salah satunya adalah keluarga rohani. BIC ini adalah home, keluarga, rumah. Kalau memang saudara mau tertanam di sini, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersama keluargaku, kami mau melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, hari ini kami mendengarkan kebenaran-Mu
Engkau mau kami bertumbuh dewasa menjadi serupa dengan Yesus. Oleh karena itu kami harus ambil keputusan untuk punya persekutuan dari orang-orang yang punya relasi dengan Yesus Kristus, yaitu gereja. Gereja universal yang tercermin dalam gereja lokal. Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada hati setiap kami, supaya kami belajar menjadi orang-orang yang setia Tuhan. Belajar rendah hati Tuhan, mau menundukkan diri pada proses pembentukan yang Tuhan percayakan melalui persekutuan gereja, persekutuan orang-orang percaya Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus membentuk karakter kami sehari demi sehari, memperbaharui hidup kami, sehingga kami boleh ada di sebuah tempat di mana kami boleh berbuah, memuliakan nama Tuhan, hidup kami dewasa dan hidup kami bisa dinikmati oleh banyak orang, jadi blessing, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, bicaralah di waktu-waktu kami merenungkan tema gereja sepanjang bulan Juni ini. Tuhan, bicaralah kepada kami Tuhan, sementara kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami sehari-hari di kampus, di tempat kerja. Tuhan, bicaralah supaya pada akhirnya kami semua ambil keputusan. Kami tidak mau mendua hati Tuhan, kami mau ambil sebuah keputusan untuk bersama-sama dengan keluarga rohani kami bertumbuh dewasa secara rohani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman Tuhan di hari ini. Dan sebentar Tuhan kami mau pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, Allah yang mengasihi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, Kepala Gereja Pusat hidup kami, semua yang percaya bangkit jadi pemenang. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya.